Kota Bandung, suatu sore di akhir bulan Oktober. Paparan cahaya terang menerpa wajah Irawan, membuat senyum yang mengembang di wajahnya semakin dalam. Dia begitu sumringah saat keluar dari taksi. Dengan penuh semangat dia menarik kopernya memasuki komplek apartemennya. Irawan sempat bertegur sapa dengan satpam yang berjaga di sana. Senyum masih menghiasi wajah Irawan bahkan saat ia memasuki lift. Irawan berpikir hari ini adalah hari Selasa, istrinya pasti masih bekerja saat ini. Nanti dia akan pergi ke supermarket untuk membeli beberapa bahan makanan. Ia ingin memasak makanan lezat untuk memberi kejutan pada istrinya. Kemudian, membuka sebotol anggur untuk menambah suasana romantis di antara mereka. Sudah hampir seminggu lebih Irawan tidak bertemu dengan istrinya. Irawan sangat merindukan istrinya. Ia juga berpikir istrinya pasti merasakan hal yang sama seperti yang Irawan rasakan. Dalam benaknya terbesit sosok istrinya yang sangat cantik dengan tubuh seksinya. Senyuman sedikit mesum menghiasi wajah Irawan saat dia membuka pintu unit apartemennya. Sesampainya di dalam, Irawan langsung membuka kedua sepatunya. Ia langsung menarik koper miliknya memasuki apartemen. Sesampainya di dalam, ia mendapati dua mangkuk di atas meja makan yang belum sempat dibereskan. Mendapati hal itu, Irawan merasakan keanehan. Pasalnya selama ini, istrinya tak pernah memasak. Beberapa hari yang lalu saat ia menelepon, istrinya juga mengatakan selalu makan di luar. Kok bisa ada bekas makanan di atas meja makan mereka? Irawan yang diselimuti rasa curiga langsung melepaskan gagang koper yang tengah ia pegang. Kemudian dia mendekat ke meja makan. Di atas meja juga ada dua gelas anggur yang masih lengkap dengan botol anggurnya. Irawan lalu memeriksa botol anggur itu, masih tersisa sedikit isinya. Ia mengangkat botol itu, terlihat jika itu adalah anggur yang diimpor dari luar negeri. Irawan merasa akrab dengan botol itu, lalu ia meletakkannya kembali. Irawan lalu berjalan ke arah dapur. Dapur juga terlihat belum sempat dibereskan. Di tempat sampah dia melihat kardus bekas anggur. Irawan tersenyum, lalu menuju lemari. Dia hanya mendapati beberapa anggur biasa, sedangkan anggur yang diberikan oleh temannya sudah tidak ada lagi. Dia masih ingat, saat temannya memberikan anggur itu, Irawan mengajak istrinya untuk menikmati sedikit anggur tersebut. Namun, istrinya menolak. Katanya anggur itu adalah kualitas terbaik, jadi ada tak rela meminumnya saat itu. Irawan lalu menyimpannya ke dalam lemari dapur. Sekarang sepertinya istrinya sudah rela untuk meminum anggur itu. Sepertinya yang bertamu adalah teman baik istrinya. Irawan kembali tersenyum. Ia lalu berjalan ke ruang tamu. Di sana ada gelas teh dan di sampingnya ada asbak. Terdapat beberapa puntung rokok di dalamnya. Hal itu membuat Irawan sangat terkejut. Siapa yang berani merokok di tempatnya? Saat berada di rumah, istrinya tak pernah membiarkan Irawan untuk merokok. Lalu tiba-tiba saat ini dia menemukan beberapa puntung rokok. Siapa yang berani merokok di rumahnya tersebut? Irawan tidak berani asal menebak. Ia berencana menanyakan hal itu saat istrinya pulang nanti. Siapa tahu, nantinya Irawan juga diperbolehkan merokok di dalam rumah. Setelah beberapa saat Irawan kembali ke tempat kopernya diletakkan, lalu menariknya memasuki kamar. Dia kembali terkejut sesampainya di dalam kamar. Selimut dan sprei nampak berantakan di atas kasur. Irawan hanya menggelengkan kepalanya. Ia lalu menuju lemari untuk meletakkan kopernya. Saat membungkuk dia melihat tas berwarna kuning dalam lemari. Irawan sepertinya belum pernah melihat tas itu. Dia menjadi penasaran, kapan istrinya membeli tas itu. Ia lalu mengambil tas itu dan memeriksanya. Irawan lalu membuka tas itu. Isinya kosong, hanya ada kotak kecil berwarna merah di dalamnya. Irawan lalu mengambil kotak itu, karena terbungkus rapi, dia tak dapat melihat isi dari kotak itu. Ia kemudian kembali memasukkan kotak itu ke dalam tas, lalu menaruh kembali tas itu dalam lemari pakaian. Itu mungkin pemberian dari teman istrinya. Irawan hanya sebatas itu menebaknya dan tidak berpikir terlalu jauh.
Irawan lalu membuka koper dan mengambil pakaian yang ia belikan untuk istrinya. Dia berencana memberi pakaian itu sebagai kejutan. Tiba-tiba dia menyadari kalau dalam lemari ternyata banyak pakaian baru milik istrinya. Irawan masih dengan wajah berbinar penuh kepuasan. Ia lalu meletakkan pakaian dalam lemari. Setelah menutup pintu lemari, ia menarik kembali koper miliknya yang telah kosong untuk diletakkan dalam kamar lain. Setelah membereskan semua barangnya, Irawan berencana untuk membersihkan rumah. Ia mengambil asbak di atas meja dan berencana membuang isinya ke tempat sampah. Di dalam tempat sampah dia mendapati 2 kantong kecil berwarna merah dan hal itu membuatnya sangat terkejut. Tatapannya penuh dengan rasa tidak percaya. Dia kembali meletakkan asbak di tangannya. Dia mengambil benda dalam tempat sampah itu dengan tangan yang gemetar. Itu adalah bungkus kondom dan dia sangat mengenalinya. Pikirannya langsung kacau, siapa yang memakai kondom di rumahnya? Dan hal itu terjadi saat dia sedang dinas di luar kota. Meskipun dia percaya pada istrinya, tetapi setelah melihat benda itu tentu membuat Irawan memikirkan hal yang tidak-tidak. Irawan berjalan dengan tatapan kosong. Apa yang sebenarnya terjadi selama dia dinas di luar kota? Lalu, siapa yang menggunakan benda itu di rumahnya? Irawan sangat kebingungan. Dia menatap sekelilingnya untuk memastikan apakah ia tidak salah memasuki apartemen. Saat kembali melihat mangkuk di meja makan, dia kemudian menyadari sesuatu. Dia merasa ada begitu banyak hal yang membuatnya terkejut. Ternyata istrinya kembali mau memasak saat di rumah. Dalam 2 tahun ini, dia bahkan belum memakan lagi masakan istrinya. Semua hal yang dia temukan membuktikan jika tamu yang berkunjung ke rumahnya adalah seorang pria. Semua hal itu pula yang membuktikan jika tamu pria itu pasti sangat dekat dengan istrinya. Hingga mampu membuat istrinya kembali memasak, bahkan mengesampingkan prinsip hidupnya dengan mengizinkan orang merokok di rumahnya. Siapa pria itu sebenarnya, bahkan sampai bebas melakukan hal apapun di rumahnya. Selama masa dinasnya, setiap malam Irawan selalu menelepon istrinya. Tapi istrinya tak pernah memberitahunya jika ada tamu di rumahnya. Siapa pria itu sebenarnya, sampai mampu membuat istrinya melayaninya sedemikian rupa. Hal itu semakin membuat Irawan kebingungan dalam pikirannya. Apa dia atasan istrinya, atau teman kerja biasa? Semua pria istrinya yang Irawan kenali muncul dalam benaknya. Tapi tak ada satupun yang memenuhi kriteria itu. Siapa sebenarnya pria itu? Saat Irawan bertanya di telepon bagaimana istrinya menjalani harinya tanpa kehadiran Irawan, istrinya tak pernah mau menjawab. Apa harus bertanya langsung? Tapi Irawan takut hal itu akan membuat hubungannya dengan istrinya renggang. Tapi jika tak bertanya, seperti ada duri yang menancap di hati Irawan. Apa istrinya telah berselingkuh selama masa dinasnya? Irawan mencoba menepis semua pemikirannya, tapi semua hal yang ia temui terus membuatnya berpikir demikian. Hal itu membuat hatinya terasa sangat sakit. Bagaimana mungkin istri yang selama ini dia manjakan dan perlakukan layaknya ratu tega mengkhianatinya? Irawan berjalan menuju kamar. Dia berdiri di samping ranjang, kemudian mulai mengamati permukaan di atas kasurnya. Terlihat selimut dilipat sembarangan, kemudian bantal dan guling berserakan. Dia mendapati sehelai rambut milik istrinya. Untungnya bukan rambut milik laki-laki. Seperti seorang detektif, Irawan memeriksa di sekitar ranjangnya. Dia menemukan puntung rokok di bawah ranjang. Dia memeriksa puntung rokok itu dan membandingkan dengan yang dia temui di atas asbak. Puntung itu dari merek rokok yang sama. Irawan duduk dengan lemas di atas sofa. Senyum yang sedari tadi menghiasi wajahnya lenyap seketika. Tatapan matanya penuh dengan kemarahan.